ini kita akan memulai ibadah minggu kita pagi hari ini. Kita undang untuk jemaat bangkit berdiri dengan lagu pembukaan Selamat Pagi Tuhan yang dinyanyikan 2 kali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Markus pasal 9 ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Lalu awan menaungi mereka, dan suatu suara terdengar dari awan itu, "Inilah anakku yang kukasihi." Mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita naikkan PKJ 46 baitnya yang pertama. Dari buku
Kita sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh keteladanan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Silahkan duduk kembali, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Saudara, demikianlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara kasih di hari Valentine, ya memang tidak hanya berbicara tentang hubungan antara muda-mudi ya. Lebih luas lagi dan lebih mendalam sebenarnya kita memaknai Valentine, hari kasih sayang, mengingatkan kita untuk menunjukkan bagaimana kasih sayang kita antara kita dengan orang tua ya, antara kita dengan saudara ya, kasih juga yang dikatakan sebagai kasih agape ya, terus juga kasih ada ya, biasanya kalau kasih antara muda-mudi kan selalu identik dengan kasih eros begitu ya, tapi juga ada kasih filia, kasih persaudaraan. Ada juga yang paling sulit untuk dilakukan adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang benar-benar tulus, yang benar-benar lahir dari hati tanpa memandang siapapun dan apapun yang kita terima dari pihak yang kepadanya kita mengasihi ya. Kasih yang tanpa batas, kasih yang universal, dan ini hanya bisa dan secara sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kasih agape itu yang sebenarnya kita juga yang sebagai anak-anaknya dipanggil untuk melakukannya. Saudara, bagaimana juga ketika berbicara tentang kasih antara Yesus dan murid-muridnya? Bagaimana pandangan murid-muridnya tentang makna mengasihi kepada Tuhan Yesus, kepada Sang Guru yang selama ini memberkati mereka ya. Rupanya kalau kita mau melihat apa yang mereka pahami tentang guru mereka, yaitu Yesus Kristus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, yang di depan mata mereka sudah melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa, belum juga cukup untuk mereka memiliki makna kasih yang sesungguhnya yang seharusnya mereka miliki sebagai murid Kristus ya. Karena mereka punya pemahaman yang sangat terbatas ya, sangat terbatas, dan memikirkan bahwa apa yang harus mereka lakukan ya hanya sebatas dari apa yang mereka lihat. Pembacaan kita pada saat ini ada satu hal yang istimewa yang memang belum pernah mereka pahami ya, murid-murid itu pahami tentang keberadaan Yesus. Saudara, pada beberapa waktu yang lalu memang Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan menjalani penderitaan, dibunuh tapi akan bangkit kembali, dan ada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 3 muridnya untuk bersama-sama
ya, naik ke atas gunung. Diceritakan dalam pembacaan kita tadi, kata Markus, ya, kesaksian Injil Markus, waktu Tuhan Yesus sedang berdoa, pakaiannya putih berkilau-kilau, begitu nampak mulia. Kemudian juga Musa dan Elia nampak berbicara dengan Yesus. Ternyata mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus dan melihat sesuatu hal yang luar biasa ini menjadi apa? Ada perasaan-perasaan yang jelas menunjukkan bahwa mereka belum kenal, ya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sekarang mereka bagaimana bisa berbicara bahwa mereka mengasihi Kristus kalau mereka belum mengenal siapa Yesus? Sebab betapa dikatakan mereka sangat ketakutan, ya, tidak mengerti, merasa ketakutan dengan fenomena atau dengan kenyataan yang terjadi pada saat hadir Elia, Musa dan Yesus dalam sebuah kesempatan di mana kemudian juga bertiga itu berkomunikasi. Nah, dan apa yang mereka tawarkan? Ternyata mereka menawarkan kemah, membuat 3 kemah, ya, supaya apa? Supaya ada hal yang mau mereka pertahankan, ya, yaitu Yesus tetap di situ, Musa juga di situ, Elia juga tetap di situ. Saking gugupnya mereka, tidak tahu apa yang mereka harus katakan, terperangah, ya, terkejut dan juga ketakutan. Lalu dikatakan ada awan yang menaungi mereka dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sejalan dengan suara itu kemudian ada awan yang juga mengangkat mulia dan Musa dan Elia sampai hilang dari pandangan mereka. Ini adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk membuat murid-muridnya semakin mengenal dia, semakin mengasihi Yesus dan juga semakin mengasihi pekerjaan-pekerjaannya di dalam dunia ini. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa transfigurasi, ya. Jadi di situ dinyatakan benar-benar keilahian Yesus. Bukan cuma Yesus sebagai manusia, tetapi Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa, supaya mereka semakin mengasihi Yesus dan pekerjaannya adalah bahwa Yesus adalah Allah sendiri, anak Allah yang hidup, yang hadir, yang berada, yang juga mempercayakan kepada mereka melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Yesus menginginkan supaya mereka tidak takut dan gentar dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, dalam menghadapi segala sesuatu yang mereka akan alami dan saksikan, ya. Peristiwa penderitaan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tentang siapa Yesus, tentang makna mengasihi, makna melayani, dan semua yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan manusia, adalah sesuatu hal yang juga harus mereka beritakan dengan karya nyata. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita juga percaya bahwa kasih yang sama juga yang hendaknya kita bisa nyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih yang membawa kehidupan yang lebih baik, kasih yang membawa damai, kasih yang menenteramkan, kasih yang dapat kita bagi kepada semua orang dalam segala keberadaan mereka di masa yang tidak aman, ya, di masa yang masih penuh ancaman. Kiranya kita dapat tetap meyakini bahwa hanya karena kasih Tuhan yang memelihara kita di masa yang lalu, maka kita akan berjalan ke depan. Kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Dia memberkati dan menguatkan kita. Baginya lah juga segala kemuliaan, dan biarlah hidup kita dipakai untuk memuliakan kasih Tuhan. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan Tuhan percaya kita secara bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mulai dari sekarang saya. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang terutama kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami dapat memberi dari apa yang kami punya. Berkati ya Bapa setiap persembahan yang kami berikan, walaupun tidak seberapa Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami ya Bapa. Inilah persembahan kami ya Bapa di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan Bapak Jemaat untuk minggu ke depan. Minggu ini GKP Galilea Tanjung Priok dilayani oleh pendeta jemaat Ibu Santi. Terima kasih Ibu atas pelayanannya. Firman yang telah Ibu bawa berguna dalam kehidupan kami hari pagi. Kebaktian kategorial
GKP Tanjung Priok. Selanjutnya, majelis akan mengadakan rapat bulanan edisi selesai ibadah minggu ini. Mohon jemaat dukungan dalam doanya. Selanjutnya, Pendeta Krisna Ludia akan memasuki masa imunisasi dan ibadahnya akan diadakan pada tanggal 7 Maret 2021 di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Demikianlah kata jemaat minggu ini yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita semua. Amin. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Dan juga kami berdoa ya Tuhan bagi usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi bahaya banjir ya Tuhan yang dialami oleh masyarakat bukan hanya di ibu kota tetapi juga di bagian lain dari negara kami ini. Jauhkanlah dari segala bencana ya Tuhan. Biarlah semua orang mau sungguh-sungguh juga menjaga kelestarian lingkungan sehingga lingkungan yang terpelihara dengan baik akan memberikan tempat kediaman yang nyaman, yang aman bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan dalam para pemimpin bangsa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kami mau sempurnakan di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan pada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-Lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ulanglah dengan penuh rasa syukur dan nyatakanlah kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita dengan karya nyata, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.